Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M dan Rianda dengan NIM 1614101004, mahasiswa dari program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Dharma Palembang. Yang terhormat Rektor Universitas Bina Dharma Ibu Dr. Sundariana MPD MM, Dekan Fakultas Ilmu Komputer Bapak Dedi Syamsuar MIT PhD, Kaprodi Sistem Informasi Bapak Dr. Edi Suryanegara MKom, Bapak Suyanto MM MKom selaku pembimbing saya, Ibu Susandiang Purnamasari MKom selaku penguji 1, Bapak Andri MSkom MCS selaku penguji 2. Saya akan mempresentasikan seminar hasil penelitian yang berjudul Implementasi Bisnis Intelijen pada Analisis Perkembangan Hasil Pertanian Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian dilaksanakan di Dinas Pertanian, Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dengan waktu penelitian November 2019 hingga Agustus 2020. Latar belakang pada penelitian ini yaitu yang pertama, proses analisis hasil pertanian membutuhkan banyak waktu karena harus melihat seluruh berkas-berkas yang terpisah pada setiap komoditas, luas panen, dan hasil produksi. Yang selanjutnya yaitu lupa lokasi penyimpanan file atau kehilangan file yang disimpan pada masing-masing laptop atau komputer pegawai pangan dan hortikultura. Yang selanjutnya yaitu laporan hasil pertanian disajikan dalam bentuk printout dengan tampilan berupa tabel-tabel angka luas panen dalam hektar dan hasil produksi dalam ton pada seluruh wilayah dan komoditas yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya yaitu perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan bisnis intelijen untuk menganalisis hasil pertanian di Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya yaitu adalah batasan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama yaitu data produksi dan data luas panen terdiri dari 17 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Yang selanjutnya yaitu data produksi dan data luas panen terdiri dari subhortikultura dan subpangan dari tahun 2015 hingga 2017. Yang selanjutnya yaitu adalah tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan atau mengimplementasikan bisnis intelijen dalam menganalisis hasil pertanian di Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya yaitu adalah manfaat pada penelitian ini, yaitu adalah yang pertama yaitu dapat menampilkan data pertanian Provinsi Sumatera Selatan secara multidimensional yang terdiri dari dimensi komoditas, waktu, wilayah, luas panen, dan produksi. Dan selanjutnya yaitu menggambarkan peningkatan atau penurunan hasil pertanian di Provinsi Sumatera Selatan. Yang ketiga yaitu mempercepat proses analisis perkembangan hasil pertanian berdasarkan data dan fakta. Yang keempat yaitu menjadi alat bantu penunjang keputusan atau kebijakan Dinas Pertanian dalam mengelola permasalahan dan peluang dari analisa hasil pertanian Provinsi Sumatera Selatan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya yaitu adalah metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu menggunakan metode bisnis intelijen. Menurut Zikri 2017, BI merupakan metode untuk melakukan analisa terhadap data yang tersedia dalam basis data dan membuat laporan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yaitu adalah Business Intelligence Roadmap atau tahapan-tahapan yang terdapat pada bisnis intelijen. Yang pertama yaitu bisa kita lihat yaitu tahapan justification, yang kedua planning, yang ketiga adalah business analysis, dan selanjutnya yaitu adalah design, dan tahapan terakhir adalah construction. Baiklah, mulai dari tahap perancangan. Tahap perancangan pada yang pertama yaitu adalah justification. Dalam justification dilakukan evaluasi sistem yang berjalan. Yang pertama yaitu dalam pengelolaan data. Pada pengelolaan data yang pertama terdapat dua bagian bidang yang menyimpan masing-masing data, yaitu bagian bidang pangan dan bidang hortikultura. Yang selanjutnya data-data disimpan dalam bentuk file Microsoft Excel. Dan nomor 3, pada data setiap pada bidang memiliki data jenis tanaman yang berbeda-beda.
Yang selanjutnya yaitu jenis bidang dan jenis tanaman, terdiri dari data wilayah, tahun, jenis tanaman, nama tanaman, luas panen dan jumlah panen. Baiklah, pada tahapan justification yang selanjutnya ini adalah melakukan evaluasi yang berjalan pada proses. Yang pertama yaitu adalah data dari setiap kabupaten atau kota dikirimkan melalui email dalam file Excel. Selanjutnya yaitu pegawai bagian pangan dan hortikultura merekap semua data yang telah diterima dari setiap wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Yang ketiga yaitu adalah data yang telah direkap kemudian disajikan dalam bentuk printout yang dikirim kepada pimpinan. Baiklah, yang proses yang terakhir yaitu adalah data yang dikirimkan kepada pimpinan berupa tabel-tabel seluruh jenis tanaman di setiap kabupaten dan kota. Tahapan justification yang selanjutnya yaitu adalah melakukan evaluasi kebutuhan pengguna yang akan dipenuhi oleh sistem yang baru. Yang pertama yaitu bisa kita lihat yaitu yang pertama menghasilkan laporan panen pada Provinsi Sumatera Selatan. Yang kedua menggambarkan perkembangan hasil panen di seluruh Sumatera Selatan naik dan turun. Yang selanjutnya yaitu adalah menampilkan informasi yang mudah dipahami oleh pimpinan atau eksekutif dengan visualisasi data dalam dashboard. Sekarang masuk dalam tahapan selanjutnya yaitu adalah tahapan planning. Melakukan evaluasi infrastruktur teknikal dan non-teknikal yang digunakan dalam implementasi bisnis intelijen. Software yang digunakan antara lain Mozilla Firefox atau web browser lainnya. Yang selanjutnya adalah Pentao Data Integration untuk melakukan proses ETL. Yang selanjutnya adalah skema Workbench atau digunakan untuk melakukan proses sekolah. Selanjutnya adalah Pentao Business Server yaitu untuk membuat dashboard dari bisnis intelijen tersebut. Dan yang terakhir adalah SAM. Baiklah, format data internal yang digunakan untuk mengelola atau menganalisis bisnis intelijen menggunakan data internal yang didapat dari Dinas Pertanian dan Pangan Hortikultura seperti berikut ini. Terdapat field wilayah, komoditas, golongan, tahun, jumlah produksi, dan luas panen. Selanjutnya yaitu kita masuk ke tahapan bisnis analisis atau bisnis analisis. Yang pertama ini bisa kita lihat melakukan analisis dan transformasi data internal Dinas Pertanian, Pangan, dan Hortikultura. Selanjutnya output dari transformasi tersebut diberi nama tabel produksi. Yang terakhir adalah tabel produksi tersebut dijadikan sebuah data source dalam pembentukan data warehouse dan BI. Berikut ini adalah proses transformasi dalam membentuk tabel produksi yang sudah didapatkan dari Dinas Pertanian. Seluruh dari data-data dari subhortikultura dari 2015 hingga 2017 dan subpangan dari 2015 hingga 2017 dilakukan sebuah penggabungan dengan proses ETL dan penambahan kode produksi yang dimasukkan ke dalam tabel produksi yang dapat digunakan sebagai data source untuk melakukan proses analisis selanjutnya. Baiklah, dan ini adalah hasil atau output dari proses transformasi pada tabel produksi ini tadi. Bisa kita lihat ada penambahan kode produksi dan terjadi proses penggabungan antara subsektor pangan dan subsektor hortikultur. Baiklah, selanjutnya pada bisnis analisis bisa kita lihat terdapat metadata beberapa dimensi, yaitu metadata dimensi komoditas, dimensi waktu, dimensi subsektor, dan dimensi golongan, dimensi wilayah, dan metadata fakta panen. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam tahap desain. Pada tahap desain terdapat database design yang menggunakan skema model STAR seperti yang bisa kita lihat
pada gambar terdapat 5 dimensi dan 1 tabel fakta panen yang akan kita bentuk nantinya. Baiklah, langsung saja ke hasil, yaitu dalam tahap construction, yaitu adalah proses ETL tabel fakta panen yang telah dibuat desainnya tadi, yaitu diambil dari dimensi subsektor, dimensi golongan, dimensi komoditas, dimensi wilayah, dan dimensi waktu yang akan dijadikan sebuah tabel fakta. Baiklah, ini gambar berikut ini merupakan pembentukan OLAP atau pembentukan cube fakta panen yang menggunakan aplikasi Penthouse Schema Workbench. Bisa kita lihat ada beberapa dimensi dan ada fakta dan ada measure, yaitu jumlah produksi dalam ton dan luas panen dalam hektar. Baiklah, ini adalah hasil dari pembentukan cube fakta panen yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu adalah terdapat 2 measure dan ada 5 dimensi. Baiklah, selanjutnya masuk ke dashboard interface atau hasil dari dashboard yang telah saya buat dalam penelitian ini. Terdapat heading dari dashboard Business Intelligence atau dashboard Dinas Pertanian, Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Yang pertama ada panel selector atau parameter yang terdiri dari wilayah, tahun, dan komoditas. Dan selanjutnya ada chart atau grafik dari pie chart persentase subsektor, dan yang kedua ada pie chart persentase golongan, dan di bawahnya terdapat line chart dari tren produksi dari tahun ke tahun pada suatu wilayah dan suatu komoditas. Dan yang paling bawah terdapat bar chart produksi dan luas panen. Ya, kesimpulan dari penelitian ini yaitu adalah yang pertama, penelitian yang dilakukan menggunakan data produksi seluruh wilayah kabupaten dan provinsi Sumatera Selatan dari bidang pangan dan hortikultura. Yang kedua, penelitian yang dilaksanakan menghasilkan dashboard Business Intelligence hasil produksi pertanian Provinsi Sumatera Selatan yang menampilkan dashboard informasi dalam bentuk chart atau grafik dengan menggunakan aplikasi Pentaho. Yang selanjutnya yaitu adalah dashboard Business Intelligence menampilkan informasi jumlah produksi dan luas panen di seluruh wilayah kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dan yang kesimpulan terakhir yaitu adalah dashboard Business Intelligence yang dihasilkan terdiri, yang pertama yaitu adalah panel parameter, yang kedua adalah grafik persentase subsektor berdasarkan parameter wilayah dan tahun, yang kedua grafik persentase golongan berdasarkan parameter wilayah dan tahun, yang keempat grafik tren produksi setiap tahun pada suatu wilayah dan komoditas, dan yang kelima yaitu grafik produksi seluruh wilayah berdasarkan parameter tahun dan komoditas. Baiklah, sekian presentasi seminar hasil penelitian saya, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.